Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Mari kita belajar untuk hari ini. Kalian sudah siap? Let's go. Tahukah kamu, sebelum kita belajar ke penjumlahan pecahan, masih ingatkah kalian dengan bentuk umum pecahan? Ya, pecahan dapat dituliskan dengan A per B. Dengan A, yaitu bilangan yang berada di atas, disebut dengan pembilang. Dan B, sebagai bilangan yang berada di bawah, disebut dengan penyebut. Pecahan ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa dituliskan dengan A per B. Contohnya 2 per 3, 4 per 7, 5 per 8. Jenis yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan pokok dan pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut. Misal 2 1 per 2, 3 5 per 11, 7 3 per 8, di mana 2, 3, dan 7 disebut dengan bilangan pokok. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal dituliskan menggunakan tanda koma. Perhatikan contoh berikut. 0,7, 0,56, dan 3,875. Jenis yang keempat yaitu persen. Persen mempunyai arti per 100. Kita perhatikan contoh berikut. 5%, 75%, 125%. Jadi 5% artinya adalah 5 per 100. Sekarang kita mulai ke pokok pembahasan kita hari ini, yaitu penjumlahan pecahan. Kita buka yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita mengingat kembali materi di kelas 4 ya. Jika pecahan yang dijumlahkan memiliki penyebut yang sama, maka jumlahkan pembilang pecahan dengan penyebutnya tetap. Sedangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus menentukan dahulu KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Ingatkah kalian tentang KPK di kelas 4? Jika kalian lupa, buka kembali buku kalian kelas 4 ya. Setelah kita menentukan KPK-nya, kita jumlahkan pembilang pecahan dengan penyebutnya tetap. Kita perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh 1. Di sini dia sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 7. 2 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan, kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Penyebutnya tetap, yaitu 7. Mudah kan? Selanjutnya, contoh yang kedua. 4 per 15 ditambah 6 per 10. Karena di sini penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Kita mencari suatu bilangan yang bisa membagi 15 dan juga bisa membagi 10 dengan cara KPK atau mencari kelipatannya. Kita menentukan KPK-nya yaitu 30. Setelah kita menemukan KPK-nya, jadi penyebutnya kita ganti 30. Selanjutnya kita akan merubah pembilangnya. Untuk pecahan yang pertama, 30 dibagi 15, 2, kita kalikan pembilangnya 4, sehingga hasilnya 8 per 30.
Cara yang sama kita ubah pada pecahan yang kedua, yaitu 6/10. Setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan pembilangnya, sehingga menjadi 26/30. Karena pecahan ini bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, yaitu 2, atau kita tentukan FPB-nya, sehingga berubah menjadi 13/15. Contoh yang ketiga yaitu penjumlahan untuk pecahan campuran. 25/7 ditambah 1/3. Kalian bisa menggunakan cara di kelas 4 atau kalian bisa menggunakan cara berikut. Kita pisahkan dulu antara bilangan pokok dan pecahan biasa. Kita pisahkan bilangan pokoknya yaitu 2 dan 1. Kita jadikan 1 dalam tanda kurung. Kemudian pecahan biasa juga kita pisahkan, sehingga menjadi 2 ditambah 1 ditambah 5/7 ditambah 1/3. Bilangan pokok kita jumlahkan, hasilnya 3 ditambah, sama seperti cara yang tadi, kita rubah dulu penyebutnya, kemudian kita bisa menentukan pembilang yang baru. Berubah menjadi 15/21 ditambah 7/21. 15 ditambah 7 hasilnya adalah 22, penyebut tetap. Akan menghasilkan 3 ditambah 22/21. Karena di sini pembilang lebih besar, maka kita akan merubahnya menjadi pecahan campuran. 22 dibagi 21 sama dengan 1, bersisa 1 sebagai pembilang dan penyebutnya tetap. Sehingga 3 ditambah 1, 1/21, hasilnya adalah 4, 1/21. Jika kalian masih bingung atau kalian perlu mengingat lagi, jangan lupa buka kembali buku di kelas 4 kalian. Kalian juga boleh menggunakan cara yang lain yang menurut kalian lebih mudah. Selanjutnya, penjumlahan untuk pecahan desimal. Pecahan desimal ditandai dengan adanya tanda koma. Jadi ketika kita melakukan operasi pecahan desimal, jangan lupa tanda komanya harus kita luruskan ya. Perhatikan contoh di bawah ini. 0,37 ditambah 0,5. Kita buat menjadi operasi bersusun 0,37 dan di bawahnya 0,5. Dengan syarat tanda koma harus sejajar. Kita lakukan operasi penjumlahan seperti biasanya. 7 kita turunkan, 3 ditambah 5 8 dan 0, sehingga hasilnya 0,87. Sama halnya dengan contoh yang kedua. 0,15 ditambah 0,642. Kita buat menjadi bersusun dengan syarat tanda koma harus sama. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 2 kita turunkan karena dia tidak memiliki lawan. 5 ditambah 4 9, 1 ditambah 6 7, 0 ditambah 0 0, jangan lupa diberi tanda koma. Hasilnya adalah 0,792. Untuk penjumlahan pecahan desimal cukup mudah, bukan? Selanjutnya, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kalian harus bisa menguasai jenis-jenis pecahan yang sudah kita bahas tadi ya. Misalkan ada soal 25% ditambah 1/2. Kita bisa cari hasilnya dengan menggunakan pecahan biasa, pecahan desimal, atau mungkin kalian rubah menjadi persen. Cara yang pertama yaitu kita merubahnya dulu ke dalam bentuk pecahan.
25% artinya 25/100. Apabila kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka 25, maka menjadi pecahan 1/4. Selanjutnya kita jumlahkan. Sehingga 25% ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/2. Kita samakan penyebutnya dengan angka 4, berubah menjadi 1/4 ditambah 2/4 sehingga hasilnya adalah 3/4. Cara yang kedua kita rubah dalam bentuk persen. Karena 25% sudah dalam bentuk persen, kita merubah pecahan 1/2 dalam bentuk persen. Cara yang paling mudah, kita langsung mengalihkannya dengan 100%. Jadi, setengah kali 100% sama dengan 50%. Jadi, 25% ditambah setengah menjadi 25% ditambah 50% sehingga hasilnya 75%. Cara yang ketiga, kita merubah dalam bentuk desimal. 25% kita rubah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,25. Dan 1/2 kita kalikan pembilang dan penyebut dengan angka 5, sehingga didapatkan bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,5. Jadi 25% ditambah 1/2 sama dengan 0,25 ditambah 0,5 sama dengan 0,75. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, kalian pahami dulu apa permintaan dari soal. Apakah dijadikan pecahan, dijadikan persen, atau mungkin dijadikan desimal. Untuk melihat pemahaman kalian lebih lanjut tentang penjumlahan pecahan, jangan lupa kerjakan soal yang sudah ada di buku kalian. Selamat mengerjakan. Go go go. Sampai bertemu kembali di pembelajaran kita selanjutnya ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian. Senantiasa jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.